Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ucapan yang cukup menyentil dari Yusril Iza Mahendra ya. Dia bertanya untuk Caimin, untuk Zulhas dan Bahlil, lembaga apa yang berwenang untuk menunda pemilu? Ini di Republik Merdeka ya. Hari laporannya dari Jamaluddin Akmal, Jumat 25 Februari 2022 jam 13.53. Republik Merdeka, ini ada gambar Yusril Iza Mahendra. Sejumlah pimpinan partai koalisi sudah mulai terbuka menyampaikan usulan agar pemilu 2024 ditunda, yang artinya masa jabatan Presiden Joko Widodo turut diperpanjang. Namun demikian, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra mempunyai satu pertanyaan ya, berkaitan dengan upaya mewujudkan usulan tersebut. Pertanyaan ditujukan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PKB itu Partai Kebangkitan Bangsa. Ditujukan juga kepada Ketua Umum PAN ya, Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengusulkan penundaan pemilu. Kalau pemilu ditunda, maka lembaga apa yang berwenang menundanya? Tanya Yusril kepada kantor berita politik RMUL Jumat. Selain itu, dia menekankan bahwa konsekuensi dari penundaan pemilu adalah masa jabatan presiden, wakil presiden, kabinet, DPR, DPD, dan MPR akan habis dengan sendirinya. Pertanyaan kedua, lembaga apa yang berwenang memperpanjang jabatan para pejabat tersebut? Lembaga apa yang berwenang memperpanjang jabatan para pejabat negara tersebut? Tanya Yusril. Apa produk hukum yang harus dibuat untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini belum dijawab dan belum dijelaskan oleh Caimin, Zulhas maupun Pak Bahlil, sambungnya. Dia bertanya, sebenarnya udah tahu, dia melakukan satu pertanyaan retoris ya. Dia sudah tahu. Bertanya bukan berarti tidak tahu jawabannya. Yusril sebagai ahli hukum tata negara, dia tahu dan dia menyindir, ingin mengecek ya kapasitas intelektual atau otoritas sebagai ahli hukum tata negara atau tentang persoalan ketatanegaraan. Bisa nggak dijawab oleh Bahlil, oleh Caimin, dan oleh Zulhas yang merupakan orang-orang beberapa tokoh yang mengusulkan penundaan pemilu. Jadi Yusril sebenarnya men-challenge ya ketika orang itu dan juga pengikut-pengikutnya. Menurutnya, jika asal menunda pemilu dan asal memperpanjang masa jabatan para pejabat negara tanpa dasar konstitusional dan pijakan hukum yang kuat, maka ada kemungkinan timbul krisis legitimasi dan krisis kepercayaan. Keadaan seperti ini harus dicermati betul karena ini potensial menimbulkan konflik politik yang bisa meluas kemana-mana. Nah, terang Yusril. Ini yang tidak dilihat ya, nuansa kemungkinan eskalasi pertarungan politik ya, sampai ke bawah nanti gara-gara lenyapnya legitimasi ya, atau munculnya ya, krisis legitimasi dan krisis kepercayaan di kalangan masyarakat karena semata-mata ingin menunda pemilu serentak dan memperpanjang jabatan itu tanpa ada dasar-dasar konstitusionalnya. Jadi kemungkinan yang terburuk diingatkan oleh Yusril, kemungkinan ada konflik politik yang bisa meluas kemana-mana. Mungkin bisa terjadi bakar-bakaran di jalan-jalan. Ini yang nggak disadari oleh para politisi yang asal memberikan satu opini tanpa memperlihatkan konsekuensi logisnya dari opini itu bila opini itu betul-betul dilaksanakan. Hal tersebut bisa berdampak besar karena amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyisakan persoalan besar bagi bangsa yakni kevakuman pengaturan jika negara menghadapi krisis seperti tidak dapatnya diselenggarakan pemilu. Sementara tidak ada satu lembaga apapun yang dapat memperpanjang masa jabatan presiden wakil presiden
atau menunjuk seseorang menjadi pejabat presiden seperti dilakukan MPRS tahun 1967. Jadi setidak-tidaknya Yusril mengingatkan ya bahayanya ya, memperpanjang jabatan presiden tanpa ada dasar-dasar konstitusional dan pijakan hukum yang jelas ya. Moga-moga ini bisa memberikan satu arahan atau tuntunan bagi cara berpikir kita tentang masalah-masalah krusial yang akan kita hadapi jika semuanya atau kita semata-mata mengikuti gerak manuver para politisi ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.